Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua mahasiswa. Ya, kesempatan kali ini kita akan kuliah online lagi, kaitannya dengan monitoring hemodinamik. Ya, jadi kalau kita bicara pada pasien kritis itu kondisinya itu pasien akut di emergensi ataupun pasien kritis di ruang rawat intensif itu kondisinya tidak stabil ya. Terkadang sudah terapi dia membaik, tetapi bisa juga dalam hitungan detik menit ya itu kondisinya bisa langsung turun. Itu mungkin saja terjadi ya. Tekanan darahnya bisa tiba-tiba turun, heart rate-nya bisa tiba-tiba turun, kemudian nadinya, nafasnya itu bisa berubah ya. Maka perlu sekali kita pantau atau kita monitor hemodinamik, jangan sampai ibaratnya lepas ya, ibaratnya lepas dari pemantauan, akhirnya itu akan membuat kondisinya semakin buruk ya. Nah, kalau kita bicara monitoring hemodinamik, berarti kita review dulu kaitannya dengan hemodinamik ya. Nah, hemodinamik itu erat kaitannya dengan tekanan dan aliran darah dalam sistem sirkulasi tubuh. Jadi kalau kita bicara hemodinamik, kita bicaranya adalah sirkulasi tubuh. Jadi kalau sirkulasinya itu jelek, di tubuh itu jelek, otomatis hemodinamiknya juga jelek. Tekanan darahnya jelek ya. Kemudian aliran darah yang menuju ke organ atau sel itu juga ikut jelek. Nah, berkaitan juga dengan volume ya. Misalnya, kalau misalnya volume di dalam pembuluh darah itu volume darahnya itu turun karena pasiennya itu mengalami kekurangan darah ya, karena misalnya dia perdarahan sehingga volume yang seawalnya itu penuh di pembuluh darah itu tinggal separuhnya misalnya. Nah, hal ini akan mempengaruhi hemodinamiknya. Nah, misalnya apa? Tekanan darahnya. Jadi tekanan darahnya itu dia bisa saja menjadi turun ya. Yang awalnya volumenya penuh, kemudian ini di dalam pembuluh darah volumenya tinggal separuh gitu. Nah, itu menyebabkan tekanan darahnya juga ikut turun. Akibatnya apa? Aliran yang ke sana, ke organ atau sel, perfusi yang ke sana, ke organ atau sel itu juga pasti akan berkurang. Ya. Jadi volume itu bisa mempengaruhi. Kemudian tekanan itu pressure. Jadi kalau tekanan yang dibuat oleh jantung, tekanan yang dipompa oleh jantung itu sendiri itu tidak bagus, ya, otomatis akan mempengaruhi aliran darah yang menuju ke organ atau perfusinya juga akan terpengaruh. Ya, jadi tekanannya itu juga harus optimal, harus bagus. Tidak boleh terlalu tinggi tekanannya, juga tidak boleh terlalu rendah. Kemudian tahanan atau resisten. Ya, kalau misalnya di dalam pembuluh darah itu ada tahanan atau resisten, entah itu pembuluh darahnya menyempit atau pembuluh darahnya ada sumbatan, ya, hemodinamiknya juga akan terpengaruh. Ya, contohnya tekanan darahnya. Kalau dia ada pembuluh darah yang menyempit, tekanan darahnya akan jadi tinggi. Ya, tekanan darahnya jadi tinggi. Kaitannya dengan afterload-nya. Jadi ada tahanan yang dia lawan. Sehingga tekanan yang dimunculkan, tekanan darahnya akan tinggi. Kemudian kalau misalnya di sana ada sumbatan, plak aterosklerosis, ya itu sama saja. Ya. Jadi kalau plak aterosklerosis itu kan ada sumbatan di arteri koroner. Ya. Arteri koronernya ada sumbatannya. Jadi kalau arteri koroner itu ada sumbatannya, ya jantung itu mau memompa ke aorta, ya ke aorta kemudian sampai ke cabangnya ya, aorta, arteri koroner, arteri ascending, arteri descending. Nah, karena arteri koroner ada sumbatan berarti tekanannya juga ikut naik karena harus melawan tahanan. Ya. Kemudian flow alirannya itu tadi, kemudian viskositas. Viskositas itu kaitannya dengan kekentalan di dalam darah itu sendiri. Kalau darahnya semakin kental, ya berarti akan menghambat alirannya. Ya, tekanannya juga akan naik. Tekanan yang ditimbulkan untuk genjot supaya darah itu sampai segera ke organ atau sel, itu tekanan yang dibutuhkan juga lebih besar. Ya, makanya kalau pasien-pasien dengan adanya gula darah yang tinggi, ya, berarti di dalam darah itu kandungan glukosanya tinggi, Anda sudah bisa berpikiran larutan yang dihasilkan di dalam darahnya itu nanti itu lebih pekat. Sehingga tekanan darah yang ditimbulkan, tekanan yang ditimbulkan supaya aliran itu segera sampai ke organ atau sel, ya, tekanannya pasti akan naik. Makanya orang-orang dengan diabetes mellitus itu terkadang dibarengi dengan tekanan darah ya yang tinggi. Oke. Nah, kalau kita bicara sirkulasi ya, misalnya sirkulasi itu ada sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner. Dan itu melibatkan jelas dari sistem kardiovaskuler. Nah, kalau kita review sebentar kaitannya dengan anatomi jantung, ya.
Karena kalau kita bermasalah di salah satu bagian dari jantung ini juga akan mempengaruhi jelas hemodinamik ya. Hemodinamiknya juga akan terpengaruh. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita review zaman dulu ya perkuliahan mata kuliah kalau nggak salah ilmu dasar keperawatan ya 1 ya. Jadi anatomi jantung itu strukturnya itu dibagi jadi 4 ruang ya. Dibagi 4 ruang. Ada atrium kanan, kemudian ada atrium kiri ya. Ventrikul kiri, ventrikul kanan. Ya. Antara atrium dan ventrikel itu dipisahkan oleh sebuah katup ya, atrium dan ventrikel, sebuah katup yang memisahkan namanya atrioventricularis ya. Katup atrioventricularis itu ada 2. Yang pertama kalau kita bicara antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu dipisahkan oleh katup tricus pidalis ya, katup tricus pidalis. Itu yang memisahkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Tapi antara ventrikel kiri dan atrium kiri itu dipisahkan oleh katup mitral atau katup tricus pidalis. Ya. Nah, kemudian ventrikel kanan ini sebelum dia memompakan darah ke paru-paru itu harus membuka katup. Ya, termasuk ventrikel kiri sebelum dia memompakan darah ke aorta dia juga harus membuka katup. Kedua katup ini itu namanya adalah katup semilunaris. Ya, katup semilunaris. Kalau ventrikel kiri, dia sebelum memompa darah ke aorta, itu membuka katup aorta, aortic valve. Ya. Tapi kalau ventrikel kanan, sebelum dia masuk ke arteri pulmonalis, dia membuka katup, namanya katup pulmoneri, katup pulmoner. Ya, katup pulmoner. Nah, ini pun kalau aortanya ini katupnya kaku, otomatis ventrikel kanan dia tidak segera bisa memompa darahnya ke aorta. Nah, ini hemodinamik juga akan terpengaruh. Karena apa? Ya, stroke volume ya itu pasti akan turun. Kalau stroke volume turun, cardiac output-nya itu juga ikut turun. Ya. Sebelum cardiac output turun, makanya jantung itu dia melakukan kompensasi dengan cara meningkatkan heart rate-nya, jadi takikardi. Nah, itu salah satu perubahan hemodinamiknya. Itu contoh kecilnya. Ya. Nah, kemudian antara ventricle ini dipisahkan oleh namanya septum ventricularis. Ya, septum ventricularis. Nah, ini kejadiannya kalau misalnya di sininya bolong ada defect atau ventricle septal defect namanya. Darahnya akan turbulensi ke sini, akan campur ya. Akan campur. Nah, ini juga jelas akan mempengaruhi hemodinamik dari pasien itu sendiri. Ya. Nah, kemudian atrium kanan itu mendapat pasokan dari vena cava inferior maupun vena cava superior. Vena cava superior. Jadi kalau kita bicara vena cava, dia mengalirkan darah kembali ke atrium kanan ya. Dia mengalirkan darah kembali ke atrium kanan. Kalau misalnya di sini ada gangguan, ventrikel kanannya itu ada gangguan, ya, dia gagal pompa misalnya, berarti atrium kanan ini dia mau memberikan darah ke ventrikel kanan juga membutuhkan tekanan yang tinggi, ya, tekanan yang tinggi. Ya. Kemudian vena cava ini mau mengalirkan ke atrium kanan juga butuh tekanan yang tinggi. Ya. Sehingga kalau kita lihat dengan menggunakan pemantauan secara invasif, ya secara invasif, misalnya kita menggunakan central vena catheter CVC, itu fungsinya untuk mengukur tekanan vena sentral, ya otomatis tekanan vena sentralnya akan kedeteksinya naik karena di sini kedeteksi ada bendungannya, gitu ya. Oke, jantung kita itu bisa berkontraksi ya, dia bisa berdenyut karena memang ada aliran listrik yang ke sana. Ya, aliran listrik yang ke sana. Ada titik-titik yang dia memberikan impuls. Yang pertama ada SA node atau kepanjangan adalah sinoatrial nodus. Ya. Sinoatrial nodus ini letaknya di atrium kanan dan di muara vena cava. Berapa impuls yang diberikan? Impuls yang diberikan sekitar 60 sampai 100 Hz. Ya, 60 sampai 100 Hz. Kemudian ada lagi AV node ya, atrioventricular nodus. Kenapa dikatakan atrioventricular nodus? Karena memang letaknya itu ya di dekat dengan katup atrioventricularis. Ya.
Nah, ini berapa impuls yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah sekitar 40 sampai 60 Hz. Ya, kemudian ke bundle branch, sampai paling kecil yaitu Purkinje fiber atau serabut Purkinje. Itu impuls yang dihasilkan adalah sekitar 20 sampai 40 Hz. Ya. Nah, itu sistem konduksi dari jantung. Nah, ini kita review lagi sirkulasi sistemik dan pulmoner. Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa ventrikel kiri itu tugasnya memang paling berat ya, sehingga dinding ketebalan dari ventrikel kiri itu lebih tebal. Kenapa? Karena ventrikel kiri itu pompanya dari 3 sistem. Ya. Ke aorta, aorta nanti dia akan cabang menjadi ascending ke atas, kemudian descendingnya ke bawah untuk organ-organ bagian bawah, dan ke arteri koroner sendiri supaya jantungnya dia bisa berfungsi dengan baik. Ya. Nah, kemudian secara sistemik kalau kita lihat di sini ya, liver atau hepar itu mendapatkan 2 pasokan pembuluh darah. Yang pertama arteri hepatika, yang kedua adalah vena portal hepatika. Ya. Arteri hepatika jelas dia memberikan pasokan nutrisi dan oksigen. Ya. Tapi kalau arteri hepatika itu memberikan pasokan zat-zat makanan yang sudah melalui saluran atau sistem digestif, ya, disampaikan ke liver atau hepar untuk dilakukan proses intoksikasi atau di sini difilter. Jadi kita nggak tahu apa makanan yang kita makan itu ada tingkat keracunannya rendah atau sedang dan sebagainya. Di sini difilter, ya, detoksifikasi. Makanya di tubuh kita itu bisa racunnya bisa jadi netral. Termasuk obat-obatan itu juga diproses di sini. Ya. Nah, itu kenapa liver mendapatkan 2 pasokan pembuluh darah, arteri hepatika dan vena portal hepatika. Nah, perbedaan sirkulasi sistemik dan pulmoner, kalau kita bicara sistemik, itu jelas dia mengalirkan darah ke berbagai organ. Tapi kalau pulmoner, itu hanya mengalirkan darah ke paru-paru. Jadi tugasnya, kalau pulmoner lebih kecil ya, lebih sedikit gitu kan. Ya, karena tugasnya lebih kecil sehingga hanya sedikit mengalami tahanan. Jadi resistensinya hanya kecil untuk pulmoner. Tapi kalau sistemik, karena organnya banyak, ya, ascending, descending, termasuk organ jantungnya itu sendiri, itu banyak mengalami tahanan. Karena dia nyabang ke pembuluh darah yang banyak, otomatis resistennya juga akan besar. Ya, tahanannya akan besar. Kemudian menunjukkan banyak vasomotor kontrol, ya, vasomotor kontrol, dan memerlukan tekanan permulaan yang besar. Kalau tekanan permulaannya aja kecil, ya, darah itu alirannya tidak akan sampai ke organ-organ yang ditargetkan. Ya, jadi karena ini banyak pembuluh darah yang akan dialiri, ya, sehingga tekanannya yang dibutuhkan di awal itu harus cukuplah besar. Makanya pompa jantungnya harus optimal. Kalau pasiennya gagal pompa, itu jelas resikonya organ atau jaringan dia akan kekurangan pasokan oksigen. Siklus jantung, ya. Kalau kita bicara siklus jantung, diawali dengan lead diastol, ya, lead diastol. Nah, ini kedua-duanya itu terjadi proses relaksasi, ya, proses relaksasi sehingga terjadi passive ventricular filling. Ya, dinamakan passive ventricular filling itu dia tidak ada kontraksi tetapi darah dari atrium itu dia ngalir sendiri ke ventricle. Ya, itu yang namanya passive ventricular filling. Nah, kemudian yang kedua setelah itu adalah karena kalau passive ventricular filling itu tidak bisa darah dari atrium itu semuanya masuk sampai ke ventricle karena dia hanya pasif mengalir sendiri. Makanya supaya ini cepat ngalir ke ventricle, ya, ditambah dengan atrial systole. Jadi atrium dia mulai kontraksi, ya, mulai kontraksi. Nah, karena kontraksi atrium ini dia membuka katup atrioventricularis sehingga darah itu masuk ke ventricle. Ya, atrium kontraksi, darah masuk ke ventricle. Nah, muncullah istilah EDV, end diastolic volume, ya. Jadi yang namanya end diastolic volume itu adalah jumlah darah maksimum yang diterima oleh ventricle setelah akhir ventricle itu diastolik atau setelah ventricle-nya akhir dari ventricle dia relaksasi. Jadi ketika atrium itu genjot, buka katup atrioventricularis, ya ventricle menerima, dia relaksasi, diastol, meregang, ya, meregang.
Nah, ketika regangannya sudah maksimal, nah jumlah volume darah maksimal yang ada di ventrikel tersebut yang namanya end diastolic volume ya. Berapa jumlahnya? Normalnya adalah 135 ml ya. Nah, setelah ventrikel itu terisi ya, ventrikel itu terisi, dia sudah siap-siap untuk melakukan ejeksi. Tetapi sebelum siap-siap melakukan ejeksi di sini ya, ada kondisi di mana ventrikel itu karena dia sudah terisi penuh, otomatis katup atrioventricularis atau katup atrioventricularisnya itu apa namanya? Katup atrioventricularisnya tertutup ya, dia tertutup. Tetapi ventrikel ini belum bisa membuka katup semilunaris sehingga darah belum bisa dikeluarkan. Nah, ini kondisi tersebut namanya adalah isovolumic ventricular contraction. Ya, isovolumic ventricular contraction. Nah, kemudian barulah ventrikel itu punya kekuatan untuk membuka katup semilunaris. Membuka katup semilunaris. Akhirnya darah diejeksikan keluar. Namanya adalah ventricular ejection. Ya, setelah ventrikel itu ejeksi darah keluar, ya, sehingga jumlah darah di ventrikel jadi minimal. Jumlah darah minimal yang masih ada di ventrikel setelah akhir dia kontraksi, setelah akhir dia sistolik, itu namanya adalah end systolic volume. Jumlah darah minimal yang ada di ventrikel setelah akhir sistolik atau akhir ventrikel itu kontraksi, namanya end systolic volume. Jumlahnya berapa? Yaitu 65 ml. Ya. Kemudian setelah itu baru isovolumic ventricular relaksasi. Jadi ventrikelnya dia kembali relaksasi dan kembali ke siklus semula. Nah, seperti itu terus. Jadi jantung itu dia berdenyutnya seperti itu sehingga mencukupi kebutuhan darah, kebutuhan oksigen di berbagai organ. Nah, pengontrolan curah jantung ya. Kalau kalian masih ingat di sini bedanya antara curah jantung dan stroke volume adalah frekuensinya. Kalau curah jantung itu jumlah darah yang dipompa ventrikel dalam 1 menit. Tapi kalau stroke volume atau isi kuncup itu adalah volume darah yang dipompa ventrikel tiap kali berdenyut ya. Jadi cardiac output itu curah jantung cardiac output ya, namanya cardiac output. Itu stroke volume dikalikan dengan frekuensi jantungnya itu berdenyut, heart rate dikalikan stroke volume ya. Normalnya adalah sekitar lebih kurang 5 liter per menit ya, 5 liter per menit. Tetapi itu bisa naik tergantung dari aktivitas kita. Semakin tinggi aktivitasnya, jumlah cardiac output-nya semakin tinggi. Kenapa? Karena kalau kita beraktivitas ya, denyutnya, heart rate-nya itu juga akan naik. Kalau denyut naik dengan stroke volume yang sama, itu cardiac output tetap akan naik. Ya, ini rumusnya ya. Jadi saya katakan tadi di awal, hemodinamik itu akan pengaruh. Misalnya kalau pasien itu jantung yang gagal pompa, ini mempengaruhi stroke volume. Kalau stroke volume-nya turun, berarti resikonya cardiac output-nya juga turun. Kalau cardiac output-nya ini resiko turun, sebelum itu turun beneran, makanya heart rate-nya dia akan melakukan kompensasi dengan cara dinaikkan ya, dinaikkan. Sehingga hemodinamiknya, kedeteksinya heart rate-nya itu akan takikardi ya. Nah, ingat ventrikel itu berdenyut dia memompa 2/3 volume ya. Jadi masih ada sisa 1/3 volume yang tinggal di ventrikel yang itu namanya adalah end systolic volume. Jadi kita bayangkan kalau misalnya ventrikelnya itu genjot ya, darahnya itu keluar semua, otomatis mukosa ketemu mukosa akan terjadi perlengketan ya, yaitu yang ditakutkan. Makanya tetap ada sisa 1/3 volumenya. Ada istilah ejeksi fraksi ya. Istilah ejeksi fraksi itu perkiraan persentase darah yang dipompa setiap ventrikel itu kontraksi. Ya, setiap ventrikel kontraksi. Nah, kalau kita bicara end systolic volume dan end diastolic volume, ya, itu akan dapat kita peroleh nilai ejeksi fraksi. Ya. Tapi kalau kita bicara stroke volume itu kan jumlah darah yang dipompa dalam satu kali denyut. Jadi kalau misalnya menggunakan istilah ESV, EDV, berarti stroke volume itu besarnya adalah EDV dikurangi ESV. Itu stroke volume. Ya. Tapi kalau ejeksi fraksi, EDV kurangi ESV dibagi EDV kali 100%. Nah, silahkan teman-teman hitung sendiri
berapa normal ejeksi fraksi berdasarkan nilai EDV tadi 135, ESV tadi 65. Ya, kalau EF-nya turun dari nilai yang sudah dihitung itu, berarti itu menandakan bahwa jantungnya, pompanya itu bermasalah. Ya, ejeksi fraksi turun itu menandakan jantung pompanya bermasalah. Karena berbagai penyebab ya, bisa berbagai penyebab. Ini yang mempengaruhi curah jantung atau cardiac output. Yang pertama adalah pengaturan dari volume sekuncup atau pengaturan dari stroke volume. Yang mempengaruhi stroke volume itu apa? Ada kontraktilitas, ada preload, dan ada afterload. Ya, kontraktilitas denyutannya, kontraksinya. Preload itu adalah beban awal ya, ya kemampuan dia meregang ya, atau beban awal ketika ventricle itu meregang diastol itu preload. Afterload itu adalah tahanan yang dilawan ketika ventricle itu kontraksi atau beban akhir. Ya. Nah, yang mempengaruhi preload berarti kemampuan dia meregang atau beban awal ketika ventricle itu meregang diastol, berarti mempengaruhi apa? Jumlah darah yang beredar. Berarti kalau pasiennya itu ada kekurangan darah, darah banyak yang keluar karena dia pendarahan trauma atau pendarahan apapun, sehingga volume di dalam pembuluh darah itu berkurang, otomatis akan mengurangi preloadnya. Preloadnya akan turun karena apa? Ketika dia meregang, jumlah darah yang masuk ke ventricle itu akan sedikit. Ya. Nah, kemudian mempengaruhi afterload bisa kita lihat ada tegangan dinding, tekanan intraventricle, ketebalan dinding ventricle, ya. Kontraktilitas, ya, yang mempengaruhi kontraktilitas ada obat-obatan, digitalis, epinefrin yang memacu jantung, ya. Kemudian kalau otot jantungnya cedera, itu juga bisa mempengaruhi kontraktilitas, ya. Kemudian usia, kalau usia-usia tua, ya, tidak hanya kontraktilitas yang turun kalau usia tua, tetapi semua fungsi organ itu mengalami degeneratif, penurunan fungsi organ, ya. Ini pembuluh darah ya, kalau kita lihat di susunannya ya, pembuluh darah arteri itu dia akan cabang menjadi arteriol. Arteriol ini cabang menjadi kapiler. Jadi kapiler ini merupakan unit terkecil dari pembuluh darah. Sebelum arteri ada pembuluh yang paling besar namanya aorta. Jadi ketika jantung itu memompa ventrikel kiri pompa, dia masuk ke aorta. Aorta nanti akan cabang menjadi arteri. Arteri akan cabang jadi arteriol. Arteriol cabang lagi jadi kecil-kecil jadi kapiler. Kecepatan yang di aorta itu aliran darahnya sangat cepat. Jantung pertama memompa ke aorta itu aliran darahnya sangat cepat. Tetapi ketika sampai ke kapiler, aliran darah itu paling lambat. Kenapa paling lambat? Karena ketika di kapiler ini nanti akan terjadi proses difusi. Baik antara kapiler dengan pulmoner atau kapiler dengan sel. Nah, kalau kecepatan aliran terlalu tinggi, ya, otomatis proses difusinya itu tidak akan terjadi. Sehingga didesain memang aliran darah yang ke kapiler itu rendah. Karena tadi kapiler ini merupakan cabang terkecil dari pembuluh darah, ya, sehingga memungkinkan terjadi proses difusi. Ya, di sini ada endotelium, ada di dindingnya ini ya. Kemudian ada otot polosnya sehingga arteri ya pembuluh darah itu dia bisa menyempit ataupun melebar ya, di jaringan ikatnya. Termasuk vena. Bedanya adalah di vena ini kan fungsinya itu mengembalikan darah kembali ke jantung. Ya. Kapiler dia akan menyatu menjadi venula. Venula menyatu menjadi vena. Vena dia bermuara ke vena paling besar namanya vena cava. Nah, di vena ini ada katupnya. Kenapa ada katup? Supaya ketika dia mengembalikan darah ke jantung, ya katupnya ini akan menutup ya. Kalau katup menutup, darah itu tidak akan kembali lagi ke bawah karena ini melawan gravitasi. Ya, bedanya ya di sini. Jadi vena punya katup. Oke, nah isi di dalam pembuluh darah itu ada macam-macam ya. Ada sel darah merah, sel darah putih tentaranya, ada platelet untuk pembekuan darah, ya, ada plasmanya. Nah, kemudian dindingnya itu juga ada tiga ya, tunika intima, tunika media, dan tunika adventisia. Kalau nanti Anda belajar aterosklerosis itu terjadi di tunika media di dinding tengah ya. Ada timbunan plak-plak yang akhirnya plak itu dia akan mendorong lapisannya ini ke bawah, tidak menutup lumennya, tetapi ke bawah dulu. Kalau ke bawah ini sudah optimal, sudah maksimal, ya, barulah dia akan menggembung ke lumennya. Akhirnya aterosklerosis itu akan menyumbat lumennya. Nah, ini yang bermasalah. Kalau dia ada di arteri koroner, ya, aterosklerosisnya dia menyumbat
hanya 20% yang tidak tersumbat, hanya 20% yang bisa dialiri. Itu menyebabkan otot jantungnya itu kekurangan oksigen, sehingga fungsi jantungnya tiba-tiba bisa mati. Ya, itu yang kenapa bisa terjadi serangan jantung yang mendadak. Oke, kaitannya dengan tekanan, aliran darah, dan tahanan. Ya, aliran darah itu tergantung dari tekanan. Jadi kalau tekanannya tinggi, yang dihasilkan tekanan yang dihasilkan oleh jantung tinggi, itu aliran darahnya juga akan ikut tinggi. Tetapi berbanding terbalik dengan tahanan. Kalau misalnya tekanan tinggi, tapi tahanannya juga tinggi, berarti aliran darahnya itu tidak akan seoptimal biasanya. Jadi tahanan ini diharuskan minimal. Minimal. Misalnya tidak ada sumbatan atau tidak ada penyempitan pembuluh darah, itu aliran darah yang ke organ atau sel akan tetap bagus ya. Oke, konduktens darah atau tahanan itu intinya adalah jumlah aliran darah yang dapat melalui pembuluh darah pada perbedaan tekanan tertentu dalam satuan waktu. Kalau kita lihat seperti ini dibedakan antara penampang yang diameternya kecil sama penampang yang diameternya besar ya. Dengan jumlah tekanan yang sama, darah yang ini tekanan sama, isinya juga sama ya, isinya juga sama. Jelas dia akan mempengaruhi jumlah aliran atau jumlah darah yang diberikan. Kalau diameter yang lebih besar dengan tekanan dan isi yang sama, itu jumlah darah yang diberikan juga akan lebih besar daripada diameter yang kecil. Ya, makanya kalau dia terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, ya sel atau organ itu target untuk dia mendapatkan pasokan oksigen akan kecil. Karena kita bisa lihat seperti itu. Kalau penampangnya kecil, jumlah aliran darahnya juga akan kecil. Oke, kalau tahanan yang meningkat itu karena viskositas darah yang naik atau kekentalan darah. Jadi viskositas itu bisa dipengaruhi oleh hematokrit dan protein plasma. Ya, ini tadi sudah saya bahas di depannya. Nah, sekarang kita masuk intinya adalah monitoring hemodinamik. Ya, monitoring hemodinamik itu bukan suatu tindakan resusitasi, bukan, tetapi hanya tindakan pantau ya. Tindakan memantau atau memonitor. Jadi bukan merupakan tindakan terapeutik untuk menyembuhkan, bukan. Ya, kenapa harus kita pantau? Jadi fungsinya adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi dini adanya gangguan fisiologis. Jadi kalau pasien akut di emergensi atau pasien kritis di unit perawatan intensif, saya katakan tadi kondisinya itu kadang tidak stabil. Tiba-tiba hitungan detik, menit, tekanan darah bisa berubah, heart rate bisa berubah. Kalau kita kelewat, tidak pantau itu, tiba-tiba tekanan darah turun, kita nggak tahu, kita nggak cek. Atau kita harus cek manual misalnya. Cek manual tapi kita kelewat. Ya, otomatis perfusinya jelas akan jelek. Kalau perfusi jelek, setiap organ itu punya golden period, punya batas waktunya. Kalau misalnya organ vitalnya sudah kena, ya berarti dia akan beresiko terjadi apa? Organ failure atau dysfunction organnya. Nah, kalau organ yang banyak yang kena, itu bisa terjadi multiple organ dysfunction syndrome. Makanya fungsi monitor hemodinamik ini adalah mencegah terjadinya MODS pada pasien akut ataupun kritis. Nah, selain itu fungsinya apa? Pemantauan pengobatan guna mendapatkan informasi keseimbangan hemostatik tubuh. Jadi kalau kita berikan obat-obatan misalnya, kalau di ICU misalnya, kita sering memberikan analgesik golongan opioid, golongan narkotik. Itu mempunyai efek yang besar. Ya, apa efeknya? Dia bisa mendepresi nafas. Makanya harus kita pantau hemodinamiknya. Salah satunya frekuensi nafasnya. Jadi jangan sampai frekuensi nafasnya itu drop. Ya. Nah, kemudian mengoptimalisasi resusitasi pada pasien kritis. Misalnya kita resusitasi cairan pada pasien-pasien shock hipovolemik yang dia kekurangan cairan. Ya. Nah, ketika kita selama resusitasi itu, kita pantau hemodinamiknya, kita pantau tekanan darahnya. Jangan sampai tekanan darahnya itu kita resusitasi. Awalnya tekanan darahnya turun, kita berikan cairan. Harapannya tekanan darahnya naik. Ya. Tapi kalau kita nggak pantau, ternyata tekanan darahnya sudah naik terlalu tinggi. Nah, itu juga bermasalah. Ya, bisa saja nanti cairannya itu akan memenuhi paru-parunya malah. Ya, jadi itu pentingnya kita pantau hemodinamik. Oke. Nah, indikasi pemantauan hemodinamik ya, ada beberapa kondisi yang harus betul-betul kita pantau hemodinamiknya. Yang pertama adalah dia adanya hilang fungsi jantung atau defisit dari fungsi jantungnya. Contohnya pasien-pasien dengan permasalahan jantung, akut miokard infark, ya, dia ada infak di miokardnya.
congestive heart failure atau gagal jantung, ada kardiomiopati. Jelas kalau permasalahannya adalah di jantung, dia mengalami permasalahan sirkulasi yang otomatis hemodinamiknya pasti akan berubah. Ya. Kemudian semua jenis shock. Ya. Kalau shock itu adalah intinya ada gangguan sirkulasi, ya, sindrom yang disebabkan karena gangguan sirkulasi. Ya. Kalau shock itu pasti akan takikardi, ya, takikardi. Kemudian setelah takikardi tekanan darah pasti akan turun. Kalau tekanan darah sudah turun, hipoperfusi dia. Hipoperfusi berarti oksigen yang disampaikan ke sel jaringan tetap dia akan berkurang. Itu shock. Ya, dan itu suatu kondisi kegawatan medis. Ya, gawatan medis. Shock ada banyak, kardiogenik berarti yang penyebabnya memang jantungnya, pompanya gagal, ya. Neurogenik, kemudian anafilaksis karena dia alergi, ya, hipersensitivitas, kemudian sepsis karena infeksi. Nanti kita akan belajar di materi perkuliahan yang selanjutnya kaitannya dengan shock, ya. Kemudian apalagi yang harus dipantau hemodinamiknya, kondisi-kondisi pasien yang mengalami penurunan haluan urin karena dehidrasi, bleeding, pendarahan, ya, pendarahan saluran cerna, luka bakar. Luka bakar itu beresiko dehidrasi. Ya, kalau pasiennya luka bakar itu kan beresiko dehidrasi sehingga harus kita pantau hemodinamiknya. Ya, karena luka bakar itu lukanya yang tadi dia tergantung derajatnya berapa luka bakar. Ya, dan di dalam luka bakar itu terjadi evaporasi cairan. Berarti banyak cairan yang keluar. Kalau luas permukaannya itu luas, luka bakarnya itu luas, yaitu semakin banyak cairan yang keluar. Berarti beresiko shock hipovolemik. Nah, ini hemodinamik monitoring itu ada dua cara, non-invasif dan invasif. Ya. Intinya adalah kalau non-invasif, kita tidak melakukan atau tidak melalui kateter yang masuk di dalam tubuh. Itu non-invasif. Jadi tidak ada manipulasi penggunaan kateter dalam tubuh. Tapi kalau invasif, kita memasukkan kateter di dalam tubuh untuk memantau, memonitoring. Ya. Nah, ini non-invasif. Ya, contohnya adalah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, ya, menggunakan manset, ya, kita kemudian cek manual, itu non-invasif. Heart rate, ya, nadi pulsnya kita cek, ya, manual, itu non-invasif. Ya, kemudian ada mean arterial pressure, ya, jugularis vena pressure, capillary refill time, dan saturasi oksigen, itu non-invasif. MAP itu tekanan rata-rata yang dihasilkan oleh tekanan darah arteri di saat akhir cardiac cycle, di saat akhir siklus dari jantung. Nah, ini yang teman-teman harus hafalkan bahwa MAP itu rumusnya diperoleh dari sistol ditambah 2 diastol bagi 3. Jangan sampai kebalik ya. Sistol ditambah 2 diastol bagi 3. Normalnya adalah sekitar 70 sampai 100 mm Hg. Jika MAP itu terlalu rendah, maka otomatis aliran darah ke organ itu tidak adekuat. Berarti resiko hipoperfusi. Hipoperfusi, oksigen sampai ke sel itu juga tidak adekuat. Kalau itu MAP terlalu tinggi, berarti tekanan darahnya memang tinggi, itu berisiko apa? Kerusakan vaskuler. Karena dinding endotel tadi, karena tekanan yang terlalu tinggi, dia bisa kegerus. Akan terjadi kerusakan vaskuler. Dan bisa terjadi ruptur pembuluh darah yang kecil. Kalau pembuluh darah kecil tekanan terlalu tinggi, otomatis dia akan terjadi ruptur. Ini MAP juga tergantung nilainya dari cardiac output dan total perifer resisten. Jadi ada tahanan di perifer totalnya, ada tahanan. Ya, itu tergantung dari itu. Kalau total perifer resistennya tinggi, MAP-nya juga akan berkurang, turun. Ya. Ini jugularis vena pressure. Ya, saya kira di perawatan medical bedah mungkin sudah diajari ya jugularis vena pressure-nya. Ya, ini kita pakai dua penggaris, kemudian kita menentukan sudut sternal angle-nya dengan konstanta ini dianggap 5 cm dengan jarak atrium kanan. Ya, jarak atrium kanan. Kemudian di vena jugularis ini nanti ya, ketika ada denyutan dia miring ke kiri ya, miring ke kiri, dia ada denyutan, dia kita kasih tanda, kemudian kita tarik ya, gembungnya itu berapa senti. Berapa senti. Ini tarik penggaris di sini ya, tarik penggaris di sini. Kemudian tegak lurus dengan garis satunya, membentuk sudut sternal angle. Ini sternal angle, sudut sternal angle. Nah, kemudian di sini kita ukur. Berarti nilainya adalah nanti hasilnya adalah 5 plus berapa ini? 5 plus berapa ini? Oh, 5 plus 2. Oh, berarti 5 plus ininya 2.
ya. Ininya 2, berarti normal ya. Normal ya 5+2 ya, 5+2. Oke, nanti di medical bedah saya kira sudah diajarin ya. Nah, CRT, jugularis vena pressure itu untuk melihat apa? Tekanan vena jugularis ya, tekanan vena jugularis. Jadi misalnya tadi kalau pasiennya itu ada gagal jantung kanan ya. Kalau pasien gagal jantung kanan itu otomatis ketika ventrikel kanan dia gagal pompa ya, atrium kanan mau memberikan darah ke ventrikel kanan itu butuh tekanan yang tinggi. Ya, karena di ventrikel kanan masih ada sisa darahnya. Kemudian vena cava mau memberikan darah ke atrium kanan itu juga butuh tekanan yang tinggi, ada tahanan di sana karena masih ada sisanya. Padahal vena cava ini dia dapat mewarna pasokan darah dari vena-vena yang lainnya. Salah satunya adalah vena jugularisnya. Sehingga ketika kita ukur vena jugularisnya pada kondisi gagal jantung kanan seperti itu, ya, vena jugularisnya akan kedeteksi tinggi. Ya, tekanan vena jugularisnya tinggi atau istilahnya adalah distensi vena jugularis. Ada istilah distensi. Jadi tegang, vena jugularisnya tegang. Ya. Kemudian capillary refill time. Ya, capillary refill time atau capillary refill test itu adalah tes cepat pada dasar kuku ya, kukunya kalian pencet untuk memonitor dehidrasi dan jumlah aliran darah ke jaringan, perfusi, terutama ini perifer ya, perifer. Ya. Warna kuku kembali seperti semula kurang dari 2 detik. Coba kalian cek ya, kalian pencet. Kalau warna merah mudanya itu kembali cepat, kalian pencet putih ya. Kalau merah mudanya kembali cepat kurang dari 2 detik, berarti perfusi ke perifernya bagus. Tapi kalau warna merah mudanya kembalinya lambat, itu menunjukkan bahwa perfusinya itu tidak bagus. Ya, jadi ingat, kalau ada masalah perfusi, itu yang dikesampingkan adalah perifer. Ya, disampingkan perifer dulu. Kenapa? Kita melindungi organ vital. Pasokannya itu diberikan pasokan dulu ke organ vital. Sehingga perifer dikesampingkan. Kalau perifer dikesampingkan, tanda-tanda awalnya kalau pasien itu ada permasalahan perfusi adalah CRT-nya dia memanjang salah satunya. Takikardi, ya, pucat, sianosis. Itu tanda-tanda perifer, ya. Jadi masih beruntung. Jadi ibaratnya perifernya bermasalah, berarti organ vitalnya ini berisiko bermasalah, sehingga jadi warning bahwa harus segera diberikan tindakan atau segera diberikan suatu terapi. Jangan sampai organ vitalnya kena. Intinya gitu. Ya, jadi perfusi perifer turun itu sebagai awal supaya yang ke organ itu tetap tidak turun ya, tidak turun. Tapi kalau tidak ditangani sama aja nanti kena ke organ vital ya. Ya. Saturasi oksigen kita menggunakan pulse oximeter ya, pulse oximetri ya, itu normalnya sekitar 95%. Kalau seperti ini, istilahnya adalah SpO2, saturasi perifer oksigen, bukan SaO2, beda ya. Kalau SaO2 itu saturasi arteri oksigen itu diperoleh dengan menggunakan kita mengambil sampel darah arteri. Ya, sampel darah arteri. Normalnya lebih dari 95%. Nah, sekarang invasif. Ya. Invasi itu dilakukan dengan cara memasukkan kateter ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Ya, melalui pembuluh darah. Nah, jenis monitor hemodinamik invasif ini kita bisa melihat tekanan arteri sistemik, tekanan vena sentral, tekanan arteri pulmonalis, tekanan atrium kiri, ventrikel kanan, cardiac output dan sebagainya. Itu invasif. Jadi memang untuk melihat itu kita pasang alat yang dia masuk sampai ke tubuh kita. Itu invasif dan resikonya pasti ada beberapa resiko yang harus dipahami ya. Nah, pemantauan hemodinamik invasif ini ada 3 jalur misalnya. Ada jalur arteri, jalur sentral maupun jalur kateter arteri pulmoner. Ya. Jalur arteri ya. Kenapa kita pakai jalur arteri? Ini indikasinya salah satunya adalah misalnya pemantauan tekanan darah sistemik yang rutin berkesinambungan. Jadi kita butuh pemantauan tekanan darah sistemik yang rutin. Ya. Kemudian kalau kita mengukur tekanan darah secara indirect, secara tidak langsung, itu gagal. Ya, kita pasang mancet nggak bisa di tangannya nggak ada semua. Mau pasang di kaki, kaki bisa, ya, kaki bisa kita pasang mancet. Kita bisa ukur tekanan darah dengan pressure monitor. Tapi kalau kakinya juga nggak ada, pasang mancetnya kemana? Ke kepala, ya kan nggak mungkin ya. Sehingga kita butuh mengukur tekanan darah itu secara direct,
secara langsung melalui invasif ke arteri. Ya. Kemudian pemantauan analisa gas darah. Nah ini kalau analisa gas darah itu kaitannya dengan kemarin saya jelaskan keseimbangan asam basa, BGA, blood gas analysis. Ya kita butuh darah arteri. Nah ini kalau kita bedside monitor ya, monitor yang ada di pasien kalau kalian sudah pernah lihat, saya kira sudah pernah lihat ya monitor-monitor di pasien itu. Di sini misalnya dia tertulis tekanan darah 101/73. Di sini dalam kurung 84. 84 ini adalah nilai mean arterial pressure-nya, nilai MAP-nya. Nah, nilai MAP. Kemudian 104 itu adalah pulse-nya, ya. Ini ibaratnya adalah heart rate-nya atau tekanan atau nadinya ya, frekuensi nadinya. Nah, kemudian di sini dihubungkan dengan transducer ke monitor ya. Di sini ada pressure infusor supaya ini mendorong ya, tekanan ini mendorong supaya arteri itu nggak naik, darah arteri itu nggak naik. Kemudian ada heparin salin ya untuk mencegah koagulasi ya supaya darah arteri tidak menggumpal. Ya, ini tubingnya, arteri tubingnya ini masuk ke invasif ya, masuk ke invasif. Di sini kalau kita lihat tadi tekanan darahnya adalah 120 sistol, diastolik 80, berarti ada tekanan nadi ya, pulse pressure. Tekanan nadi ini dari sistolik kurang diastolik, jadi 40 mm. Oke, ingat MAP sistol plus 2 diastol bagi 3 ya. Nah, ini catatannya adalah kalau menggunakan invasif kateter tadi ke arteri ya, bilas jalur kateter secara berkala. Jangan lakukan dan lakukan perawatan tubing, lakukan perawatan tubingnya dan dressingnya, lukanya ya. Jangan sampai muncul suatu infeksi. Suatu infeksi. Itu paling bahaya. Kalau infeksi kena dia sudah langsung ke arteri, bakterinya bisa bakterimia, dia beredar ke organ atau jaringan yang ada ya, bahaya. Pembacaan lewat arteri ini itu lebih tinggi 20-40 meter lagi karena tekniknya itu teknik yang langsung ya, lebih akurat. Jika gelombang hilang, pastikan dulu ya, pastikan dulu ada masalah apa. Kemungkinan monitornya skala nggak tepat, monitor transdusernya tidak fungsi, kateternya tertekuk ya, atau mungkin karena pasiennya asistol, memang asistol ya. Asistol itu gambaran kakinya flat set gitu ya. Komplikasinya bleeding, pendarahan karena memang jalur arteri itu darahnya muncar ya, sifatnya muncar. Kemudian trombosis ya, ada trombus, infeksi, arterinya spasme, bahkan kerusakan arteri. Itu komplikasinya. Jadi yang melakukan memang yang sudah ahli ya. Jalur vena sentral ya. Nah, ini yang jalur vena sentral indikasinya adalah satu, kita butuh pemantauan tekanan vena sentral atau central vena pressure CVP. Ini yang sebenarnya nanti dipraktekkan di mata kuliah KGD ya. Kemudian untuk penyakit kardiak berat dan operasi besar, biasanya operasi-operasi besar ya. Contohnya misalnya dia operasi CABG operasi jantung ya. Dia butuh jalur vena sentral untuk memantau tekanan vena sentralnya atau untuk memberikan akses terapi ya. Kemudian akses cepat dan aman untuk obat dan cairan, kemudian akses intravena perifer. Ketika akses intravena perifernya tidak memadai, ketika akses intravena perifer tidak memadai, baru kita menggunakan jalur vena sentral. Ya. Ini tempat pemasangannya ada di vena subclavia, vena jugularis interna, vena brachialis, dan vena femoralis. Yang paling sering kita lihat adalah di vena subclavia. Ya. Siapa yang melakukan? Jelas bukan kalian, karena resikonya terlalu besar. Yang melakukan adalah yang ahlinya, ya. Entah itu spesialis anestesiologi atau spesialis yang memang berkompeten untuk memasang CVC. Ya, ingat yang dipasang itu adalah CVC, bukan CVP. Ya, CVC, Central Vena Catheter atau Central Vena Canal. Tetapi yang diukur namanya adalah CVP, Central Vena Pressure. Ya. Nah, tekanan vena sentral itu fungsinya apa? Jelas mengukur tekanan atrium kanan, ya, tekanan atrium kanan. Karena dia tadi di vena subclavia misalnya, vena subclavia. Berarti muara vena itu kan ada di vena cava, ya. Vena cava nanti turun ke atrium kanan. Jadi tekanan di atrium kanan itu bisa kedeteksi. Ya, bisa kedeteksi. Selain itu mencerminkan tekanan di persimpangan vena cava dan ventricle kanan. Nah, ini hampir sama dengan tekanan vena jugularis, bedanya hanya tekanan vena jugularis itu kita pengukurannya secara indirect, secara tidak langsung. Tapi kalau tekanan vena sentral itu kita pengukurannya adalah secara langsung.
secara langsung. Oke. Bisa juga menggambarkan status volume intravaskuler. Misalnya kalau dia shock hipovolemik, ya shock hipovolemik. Kalau shock hipovolemik ini kaitan dengan pembuluh darahnya kekurangan volume ya, volumenya itu kecil. Kalau pembuluh darah volumenya kecil, otomatis yang masuk kembali ke jantung itu juga sedikit. Akhirnya kedeteksi apa? Kedeteksi tekanan vena sentralnya akan turun. Tekanan vena sentralnya turun. Nah ini ya. CVP itu rendah ya kalau pasiennya hipovolemi. Ada vasodilatasi perifer. Berarti pembuluh darah isinya sama tapi pembuluh darahnya melebar ya. Otomatis kedeteksinya CVP-nya rendah. Perdarahan, berarti banyak daerah yang keluar ya, hipovolemi tadi ya, hemorrhagi. Kemudian sepsis, infeksi, itu CVP-nya rendah. Tapi kalau CVP yang tinggi itu seperti apa? Pasien gagal jantung kanan, berarti ada bendungan di sana, vena cava mau masuk, atrium kanan juga ada tahanan, berarti kedeteksinya tekanannya akan naik. Ya, overhidrasi, berarti cairannya berlebihan dan peningkatan venous return. Ya, peningkatan venous return ya. Kalau kita ngisi cairan pasien over, ya, berarti venous return yang kembali ke jantung juga over, makanya CVP-nya akan terlalu tinggi, overhidrasi. Ya. Nilai normalnya adalah 5 sampai 10 cm H2O atau 2 sampai 8 mm Hg. Itu nilai normal CVP ya, central vena pressure. Nah, ini komplikasinya ya. Kalau kita lihat tadi kita di subclavia itu bisa beresiko pneumotorak kalau kita salah coblos ya. Berarti ada udara di lapisan pleuranya ya. Dia kafum pleuranya terisi udara. Disritmia, kelebihan cairan, ada emboli ketika pas pasang kita tidak memperhatikan itu atau kita pas ukur ya. Kemudian infeksi, sepsis, dan pendarahan. Itu komplikasinya. Nah, ketika kita monitor CVP, ya monitor CVP, ada dua ya. Kita pakai CVP manometer, dan satunya pakai layar monitor. Kalau layar monitor, itu tinggal kita masukkan transducer ke monitor, itu sudah terdeteksi CVP-nya jadi 16 misalnya, CVP-nya 16. Itu enak ya. Tapi kalau adanya adalah manual, berarti kita harus ukur. Ya, alat yang digunakan adalah satu, ini manometer. Ya, ini manometer, ini garis untuk zero point-nya, Ya. Kemudian di sini nanti akan terhubung dengan ada three-way-nya. Ada three-way. Three-way ini nanti satu selangnya extension tube-nya itu masuk ke manometer satu. Kemudian selang yang kedua adalah selang dari infus. Kemudian selang ketiga ini adalah kateter. Ya, kateter vena sentralnya. Ya, jadi ada tiga jalur. Tiga jalur ini. Oke. Itu CVP ya, monitor CVP. Nah, ini cara pengukurannya ya. Pasien harus supinasi, kemudian boleh diposisikan semi polar ya, posisikan semi polar. Nah, kemudian sebelum kita ukur, kita tentukan zero point-nya ya. Tentukan zero point. Zero point itu letaknya di mana? Letaknya adalah sebenarnya cara ngukurnya itu ada di garis di ICS keempat ya. ICS keempat mid clavicularis ya. ICS keempat mid clavicularis dextra ya, mid clavicularis dextra. Kemudian kita tarik sampai ke mid axilla, sampai ke mid axilla dextra. Nah, kita beri tanda titik di situ. Nah, itulah titik zero point-nya. Nah, kemudian setelah kita temukan titik zero point-nya, ya, letakkan manometer air sejajar zero point. Jadi, kita letakkan garisnya untuk zero point ini sejajar dengan titik yang ditemukan di mid axilla tadi. Ini kita sejajarkan dengan titik yang di mid axilla. Nah, selama kita mensejajarkan ini, kita menggunakan alat ya, alat namanya water pass ya. Di water pass itu ketika cairannya sudah sebanding seimbang berarti sejajar. Ya, sejajar. Ini yang agak susah makan waktu yang lama. Ya. Nah, setelah manometer air ini sejajar zero point ya, barulah kita kita mainkan. Kita ngukur ya central vena pressure-nya. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah ketika tadi sudah ini ya, kita aliri dulu. Sistem pertama, ada 2-3 sistem. Sistem pertama itu stopcock itu three-way ya, yang untuk jalurnya. Ada 3 sistem. Sistem pertama itu kita aliri dulu infus yang ke arah pasien ya, infus yang ke arah pasien. Berarti yang ke manometer kita tutup three-way-nya. Infus ke pasien kita aliri ya, supaya untuk kepatenan yang ke vena sentral kita cek, kita aliri. Nah, kemudian setelah kita aliri,
Sistem kedua adalah yang di pasien kita tutup, ya. Kemudian dari infus kita alirkan ke manometer, ya. Infus kita alirkan ke manometer. Nah, manometer akan terisi cairan sampai batas ukuran 25, kemudian kita stop. Ya, kita stop. Kita masuk ke sistem 3. Kalau sistem 3 itu dari manometer ke pasien, berarti infus kita tutup. Nah, dari manometer ke pasien kita alirkan. Nah, dari manometer ke pasien tadi, ya. Nah, ini dari manometer ke pasien. Nah, nanti ada cairannya ini akan turun. Ya. Nah, ada undulasi cairan, undulasi cairan, undulasi cairan. Yang kita lihat adalah angka yang nilainya paling tinggi ketika dia ekspirasi. Itu nilainya, nilai CVP-nya. Ya, oke. Nah, kemudian setelah itu, kembalikan dari infus ke pasien atau kita stop, ya, atau kita stop. Nah, jangan lupa mencatat dan dokumentasikan hasil CVP. Ini memang kalau kita terangkan itu agak susah. Ya, sebenarnya kita praktekkan. Tetapi kalau KGD 1 ini hanya sebatas teori, jadi belum saya praktekkan. Nanti KGD 2 akan saya praktekkan. Ya. Nah, ini kateter arteri pulmoner, ya. Kita bisa menggunakan itu Swan Gun. Di lab ada ya Swan Gun. Kalau di Swan Gun itu banyak potnya. Ini fungsinya dari pot ini masing-masing berbeda-beda. Ya, tetapi ini sampai masuk ke arteri pulmoner. Ya. Fungsinya bisa mengukur tekanan arteri pulmoner itu sendiri, ya. Kalau misalnya di apa namanya, ini gagal pompa, di sini juga akan kedeteksinya rendah tekanan. Fungsi ventrikel kiri, curah jantung, saturasi oksigen dan sebagainya. Ya. Iya, ini nanti bisa dibaca. Ini masing-masing fungsi pot dari kateter Swan Ganz ya. Itu nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini bentuknya tadi ternyata kateter ya. PA itu pulmonary artery catheter ya, itu sampai ke pulmonary catheter. Ini ada balon yang kita kembangkan supaya dia ngunci ya, supaya dia ngunci. Nah, ini nilai normalnya. Tekanan sistolik pulmonary artery itu 20 sampai 30. Tapi kalau diastolik pulmonary artery 8 sampai 12. Kalau tinggi menandakan hipertensi pulmoner, ada emboli pulmoner, atau ada stenosis mitral. Ya, stenosis mitral kegagalan left ventricle. Ya. Kalau gagal jantung kiri pompa, otomatis akan terjadi bendungan di vena pulmonalis. Vena pulmonalis akan terjadi bendungan, berarti kedeteksinya arteri pulmonalis juga ada tahanan, sehingga tekanannya akan naik. Oke, saya kira apa namanya itu yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan kita bisa lanjutkan chat atau bisa Anda kasih komen di bawahnya ya nanti bisa kita jawab ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.